Salam pasti bisa. Selamat datang di Tendikal YouTube Channel. Channel untuk pendidikan. Selamat menyaksikan video-video Kak Tendi dan selamat belajar ya. Adik-adik, saat ini Kak Tendi akan berbagi bagaimana kita belajar diagram pencar untuk statistika regresi. Ada beberapa hal yang perlu adik-adik kuasai tentang diagram pencar ya. Diagram pencar itu apa? Atau scatter plot adalah diagram yang menunjukkan hubungan antara dua variabel yang digambarkan dalam bentuk titik-titik pada bidang kartesius. Di sini adik-adik ada istilah variabel independen, yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab berubahnya variabel dependen. Nah, variabel dependen ini apa? Variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen tadi. Nah, kalau diperhatikan, adik-adik diagram pencar itu modelnya seperti ini. Variabel independen selalu horizontal dan variabel dependen itu yang vertikal. Dan hubungan antara dua variabel pada diagram pencar itu disebut sebagai korelasi. Nah, untuk melihat korelasi antara dua variabel, perlu diperhatikan langkah-langkah adik-adik sebagai berikut. Ada tren pada diagram pencar untuk menentukan korelasi ya. Kita lihat ini. Tren korelasi positif bagaimana jika nilai variabel independen meningkat, maka nilai variabel dependen juga meningkat. Jadi gambarnya untuk diagram pencarnya seperti ini adik-adik. Korelasi yang positif. Jadi dia condong naik ke atas. Semakin besar variabel independen, semakin besar juga variabel dependennya. Kemudian ada korelasi negatif, yaitu jika nilai variabel independen meningkat, tetapi variabel dependennya justru menurun. Modelnya seperti ini, korelasi negatif. Tapi ada juga yang tidak korelasi atau tidak ada korelasinya, yaitu jika titik-titik pada diagram pencar menyebar secara acak. Seperti ini contohnya adik-adik yang tidak ada korelasinya. Nah, kekuatan korelasi antara dua variabel ini tadi, baik itu trennya positif maupun negatif, adik-adik itu mempunyai kekuatan, yaitu kuat, sedang, maupun lemah. Di mana semakin rapat diagram pencarnya, itu berarti hubungannya semakin kuat. Kalau sedang, itu agak longgar ya adik-adik ya, lebih jarang di sini. Apalagi lemah ini ya, lebih jauh. Adik-adik perhatikan di sini. Kelinearan diagram pencar adik-adik. Hubungan linear terjadi jika titik-titik pada diagram pencar membentuk pola menyerupai garis lurus. Korelasinya disebut sebagai korelasi linear. Modelnya seperti ini adik-adik untuk yang korelasi positif dan ini yang korelasi negatif. Tetapi ada juga yang korelasinya non-linear. Modelnya bisa saja seperti ini contohnya adik-adik. Ini dia bukan menyerupai garis lurus. Berikutnya adik-adik Kak Tendi akan memberikan sebuah contoh permasalahan. Di sini ada seorang siswa mengambil data untuk mengamati kebiasaan menabung di sekolahnya. Ia meneliti hubungan antara besar uang saku harian dan besar uang yang ditabung dari uang saku tersebut adalah seperti di tabel ini adik-adik. Di sini yang perlu dicermati, adik-adik harus bisa menganalisis mana yang menjadi variabel independen dan variabel dependen. Kita lihat bahwa uang yang ditabung itu pasti tergantung dengan uang saku. Sehingga uang saku ini adalah variabel yang independen. Dan uang yang ditabung adalah variabel dependen. Jadi sumbu X-nya adalah besarnya uang saku. Dan sumbu Y-nya adalah besarnya uang yang ditabung. Kemudian adik-adik tinggal adik-adik masukkan di dalam setiap data-data ini ke dalam diagram pencarnya di samping ini. Seperti ini nanti jadinya. Setelah itu nanti kita akan mengambil korelasinya ya adik-adik ya. Kita lihat. Berdasarkan diagram pencar, data tersebut berkorelasi positif adik-adik ya. Di sini semakin meningkat uang saku, semakin meningkat juga uang yang ditabung. Cenderungnya seperti itu. Berkorelasi positif dengan tren linear.
Artinya semakin besar uang saku siswa, maka uang yang ditabung cenderung meningkat. Namun ada beberapa di sini adik-adik yang uang sakunya itu sama tetapi menabungnya berbeda. Mungkin nanti ini ada faktor-faktor lain yang menyebabkan siswa tersebut mengambil keputusan dalam menabung. Demikian adik-adik yang bisa Kak Tendi sampaikan untuk diagram pencar kali ini. Selamat belajar, semoga membantu adik-adik dalam menguasai diagram pencar. Terima kasih.